kali ini kita akan bahas soal nomor 2, yaitu tuliskan benda-benda langit. Oke, kita bahas ya. Nah, benda-benda langit sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ada matahari. Nah, matahari itu merupakan pusat dari tata surya kita. Jadi, dia adalah sebuah bintang yang jaraknya paling dekat dengan bumi. Nah, dia juga dikatakan sebagai pusat tata surya. Nah, kemudian matahari itu dia seperti bintang yang lainnya. Jadi bintang itu nggak cuma matahari, cuman di sini ada benda-benda langit. Yang pertama matahari atau biasa kita sebut bintang. Kenapa disebut bintang? Karena dia tersusun dari gas yang bertekanan tinggi, sehingga dia bisa memancarkan cahaya. Nah, dibandingkan dengan bintang-bintang lain dalam galaksi kita, ukuran matahari termasuk sedang. Jadi meskipun demikian, matahari ukurannya raksasa bila mana dibandingkan dengan planet yang besar sekalipun. Nah, diameter matahari sendiri dia 109 kali dari diameter bumi, yaitu 1,4 juta kilometer. Nah, berat dari matahari sendiri yaitu 300.000 kali dari berat bumi. Suhunya itu adalah kurang lebih 5.000 derajat Celcius. Jadi energi panas yang dipancarkan matahari memungkinkan berlangsungnya kehidupan di bumi. Selain itu, tanpa adanya pemantulan cahaya matahari, kita tidak akan melihat anggota-anggota lain dari tata surya kecuali komet serta meteor. Kemudian benda langit yang kedua yaitu planet. Nah, planet ialah benda terbesar dalam tata surya setelah matahari. Kecuali beberapa satelit lain yang diameternya sebanding dengan planet Merkurius. Nah, berdasarkan jarak dari planet ini dari matahari, planet diurutkan dari yang paling dekat dengan matahari, yaitu Merkurius. Jadi planet-planet di tata surya ada Merkurius, ada Venus, kemudian yang ketiga ada bumi, Mars, kemudian Jupiter, ada Saturnus, Uranus, dan yang terakhir ada Neptunus. Kemudian yang ketiga ada asteroid. Nah, asteroid itu menurut Titus Bode ada daerah kosong di antara Mars serta Jupiter. Para ahli astronomi di masa Bode yakin bahwa ada sebuah planet yang belum diketahui di antara kedua planet tersebut. Untuk menelitinya, pada tanggal 1 Januari 1801, seorang ahli astronomi Italia bernama Giuseppe Biasi menemukan sebuah benda langit ruang angkasa di antara orbit Mars dan Jupiter. Nah, kemudian benda ini akhirnya dinamakan Ceres. Dia berdiameter sekitar 1.000 km. Jadi lambat laun daerah kosong di antara
Mars dan Jupiter tersebut ditemukan benda-benda kecil yang mirip planet. Jadi asteroid ini bisa kita tuliskan sebagai benda-benda kecil yang benda yang di antara Mars dan Jupiter. Kemudian yang keempat, ada komet. Di antara anggota-anggota keluarga matahari yang paling aneh merupakan komet. Jadi komet ini anggota dari matahari juga. Komet tidak tunduk pada hukum yang menguasai ke-9 planet serta beribu asteroid. Komet bukan hanya dapat bergerak dalam orbit yang hampir sirkuler di arah yang tunggal, namun juga berputar sekeliling matahari pada bentuk elips yang memanjang luar biasa serta ke setiap arahnya. Komet letaknya sedemikian jauh dari matahari hingga tidak terlihat, meski dengan memakai teleskop besar yang dimiliki oleh manusia. Pada zaman dahulu, orang-orang menganggap bahwa beberapa komet asalnya jauh di luar tata surya. Jadi komet itu dia letaknya jauh dari tata surya. Kemudian dia mendekati matahari dan kemudian sesaat dia meninggalkan matahari. Nah, kemudian komet tidak akan kembali lagi. Sekarang umumnya telah disepakati bahwa komet merupakan anggota keluarga dari matahari. Jadi komet itu kenapa disebut anggota keluarga? Jadi yang sudah kita bahas tadi. Karena dia terkadang mendekati matahari, juga terkadang meninggalkan matahari. Nah, kemudian benda langit yang kelima yaitu meteor. Meteor, orang percaya bahwasannya komet bisa saja pecah menjadi banyak partikel yang terkadang dapat terlihat memasuki atmosfer bumi. Jadi meteor ini boleh kita tuliskan dia pecahan dari komet. Nah, terkadang dia juga memasuki atmosfer dari bumi atau yang bisa kita tuliskan sebagai meteor tadi. Besarnya meteor bermacam-macam, tergantung dari pecahan, tapi tidak lebih besar dari sekedar kepala jarum sampai di batu raksasa yang memiliki berat bertonton. Jadi dia beratnya bisa bertonton. Meteor memiliki cahaya cerah yang diakibatkan dari benturan meteor dengan atmosfer bumi. Kebanyakan meteor akan hancur setelah mereka membentur atmosfer, namun beberapa di antaranya akan mendarat di bumi dan kemudian disebut sebagai meteorit. Jadi meteor yang mendarat di bumi disebut meteorit. Nah, benda langit yang keenam yaitu satelit. Satelit sendiri itu biasanya dimiliki oleh masing-masing planet.
Jadi misal Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus memiliki satelit ataupun bulan yang berputar mengelilingi mereka. Dari hasil pengamatan pada akhir-akhir ini memungkinkan bagi Pluto untuk mempunyai satelit. Jadi satelit itu dia biasanya mengelilingi planet. Contohnya apa? Contohnya adalah bulan. Nah, jadi itulah benda-benda langit yang ada di tata surya. Yang pertama ada matahari, planet, asteroid, komet, meteor, satelit.